Perkembangan media cetak di Indonesia. Pada tahun 1659, Cornelis Peel, seorang misionaris dari Belanda datang, dan beliau merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan media cetak kepada VOC di Nusantara. Penggunaan media cetak ini awalnya untuk menyebarkan ajaran Injil kepada Bumiputra. Namun setelah itu, hal inilah yang mendukung munculnya banyak surat kabar baik dari pemerintahan Belanda maupun dari rakyat pribumi. Pengembangan media cetak di Indonesia era kolonial. Pers pada masa VOC. Pada tanggal 8 Agustus 1744 di Batavia, Jan Eerdman Jordaens menerbitkan surat kabar Bataviasche Noveles. Dari surat kabar inilah yang menjadi akar munculnya surat-surat kabar lain di Indonesia. Pada tahun 1776 sampai 1809 oleh L. Dominicus menerbitkan surat kabar Het Vendunieus atau berita lelang yang berisi tentang pelelangan barang. Pers pada masa Hindia Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1810, Herman William Daendels menerbitkan surat kabar mingguan Bataviasche Courant yang berisi tentang peraturan-peraturan pemerintah dari Eropa. Pada 20 Agustus 1816, Javasche Courant diterbitkan setiap hari Rabu dan Jumat. Kemudian pada tahun 1885 diterbitkan surat kabar Bataviasche Nieuwsblad di Batavia. Pada bulan Maret 1852, Herman de Groot menerbitkan surat kabar Semarangische Nieuws en Advertentieblad yang kemudian pada tahun 1863 berganti nama menjadi The Lokomotief dan dipimpin oleh Bro Shaw. Surat kabar ini mendukung adanya politik etis yang dicanangkan pada abad ke-20. Pers kolonial yang berbahasa Melayu. Pada 5 Januari 1856, Epuhri menerbitkan surat kabar dengan nama Surat Kabar Bahasa Melayu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pedagang dengan tema perdagangan yang disajikan. Pada tahun 1858, Lange & Co menerbitkan surat kabar bernama Surat Kabar Betawi yang diterbitkan setiap hari Sabtu. Memasuki abad ke-20, pergerakan pers di Nusantara mulai lebih leluasa dikarenakan ada kebijakan politik etis. Sehingga pada tahun 1907, surat kabar buatan pribumi, lebih tepatnya Tirto Adi Suryo yang bernama Medan Priayi diterbitkan. Hanya dengan bermodal semangat dari bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia, membuat penerbitan Medan Priayi ini menjadi pemantik gerakan pers nasional di Nusantara. Selanjutnya adalah bagian kantor berita yang ada di Hindia Belanda. Beberapa kantor berita baik milik Belanda maupun milik Indonesia sudah berhasil didirikan pada kurun waktu sekitar tahun 1917 sampai dengan 1937, yang diantaranya adalah Aneta dan Antara. Beberapa kantor berita baik milik Belanda maupun milik Indonesia sudah berhasil didirikan pada kurun waktu sekitar tahun 1917 sampai dengan 1937, yang diantaranya adalah Aneta dan Antara. Algemeen Nieuws en Telegraafagentschap atau dapat disingkat sebagai Aneta merupakan sebuah kantor berita milik Belanda pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1917 di Batavia. Aneta merupakan sebuah biro pers yang didirikan oleh Dominique Baretti dengan pinjaman modal dari seorang pengusaha. Meski berbagai kalangan mengeluh, bahkan mengecam karena pemberitaan Aneta yang tidak objektif dan cenderung hanya untuk menghancurkan lawan-lawannya, tetapi Aneta dapat tumbuh dengan kuat berkat dukungan modal dari para pengusaha Belanda dan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Kantor berita Aneta kemudian ditutup oleh pemerintah Jepang pada tanggal 19 Maret 1942, tepat setelah pecahnya Perang Pasifik dan Belanda menyerah tanpa syarat. Kemudian pada tahun 1937, bangsa Indonesia berhasil mendirikan kantor beritanya sendiri yang bernama Antara. Antara didirikan oleh Adam Malik, Sumanang, A.M. Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna pada tanggal 13 Desember 1937. Alasan didirikannya Antara adalah untuk menandingi kantor berita Belanda dan juga sebagai usaha untuk mempersatukan pers nasional dalam menyajikan berita nasionalis yang menggerakkan jiwa nasionalis bangsa Indonesia pada masa Hindia Belanda. Namun, tujuan sebenarnya dari kantor berita tersebut adalah hanya untuk mengkoordinasikan dan mempersatukan kekuatan pers nasional. Dan selain itu, kantor berita ini juga menghadirkan berita-berita ataupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Censorship pers di Hindia Belanda. Peraturan pertama mengenai pers di Hindia Belanda dituangkan pada tahun 1856 dalam Reglements of the Drukwerken in Nederlands Indie, yang berbunyi, semua karya cetak sebelum diterbitkan, satu lembar harus dikirimkan terlebih dahulu kepada kepala pemerintahan setempat, pejabat justisi, dan algemene sekretari. Pengiriman harus dilakukan oleh pihak pencetak
atau penerbitnya yang sudah diberi tanda tangan. Jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka karya cetak tersebut akan disita. Pada 1931, pemerintah kolonial melahirkan Persbridel Ordonansi. Aturan ini memberikan hak kepada Gubernur Jenderal untuk melarang penerbitan surat kabar yang dapat mengganggu ketertiban umum. Persbridel Ordonansi diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge. Selain Persbridel Ordonansi, pada tahun 1918, pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan terhadap pers, yakni Hadzaartikelen. Aturan ini mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pembungkaman oleh Belanda. Pembungkaman pertama terhadap pers di Indonesia terjadi pada surat kabar Bataviasche Novelis and Politiek Raadsonnementen. Pada 20 November 1745 dikeluarkan surat larangan untuk penerbitan surat kabar ini, karena terbitnya surat kabar ini tidak berkenaan dengan The Heren 17. Selanjutnya, surat kabar Bromartani yang merupakan surat kabar berbahasa pribumi pertama yang terkena pembungkaman pers yang terjadi pada tahun 1896. Pembungkaman dilakukan karena surat kabar tersebut menerbitkan tulisan yang menuduh seorang panemu polisi melakukan tindakan-tindakan pidana. Pembungkaman terhadap pers tidak hanya terjadi pada surat kabar saja, tetapi kepada para jurnalis pada saat itu. Misalnya adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat, seorang redaktur penanggung jawab Mingguan Persatuan Hindia tahun 1920, dijatuhi hukuman 3 bulan penjara karena memuat artikel Folk dan pemerintah. Selain itu, beliau juga dikenakan hukuman 6 bulan penjara karena dituduh melanggar ketentuan Hadzaartikelen sebanyak 2 kali. Dampak tindakan represif pemerintah kolonial terhadap media. Tindakan-tindakan represif ini tercerminkan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial yang mana mengekang media untuk tunduk kepada pemerintahan kolonial. Dari kebijakan-kebijakan ini yang sebenarnya bersifat mengekang ini tentu menjadi dampak negatif bagi industri media cetak, seperti banyak jurnalis Indonesia yang diasingkan akibat dari kebijakan pembatasan pers ini. Ada yang diasingkan, ada yang dipenjara tanpa diadili dengan benar. Namun jika kita melihat dari sisi positif tindakan represif pemerintah kolonial ini, tentu ada dampak positifnya juga, seperti media cetak milik Indonesia menjadi lebih banyak. Meskipun pada awal-awalnya media cetak dalam bentuk bahasa Belanda, namun di tahun 1910 atau 1920-an sudah banyak media cetak yang berbahasa Melayu dan bahasa Jawa. Dan juga pers di Indonesia menjadi lebih berkembang, mengingat tadi kebijakan pada tahun 1906 yang lebih melonggarkan lagi media cetak di Indonesia. Dan juga media cetak menjadi alat pemersatu pers di Indonesia dan membangun identitas nasionalisme. Dalam media cetak tersebut, surat kabar, tentu terdapat ide-ide nasionalis yang dituangkan oleh jurnalis Indonesia, dan banyak yang membaca surat kabar tersebut sehingga menjadi tergeraknya semangat nasionalis yang lebih satu, lebih unity lagi dibandingkan sebelum kebebasan pers ini pada tahun 1906 tadi. Dan juga Indonesia memiliki kantor beritanya sendiri, yaitu kantor berita Antara. Hal ini tentu menjadi kemajuan bagi industri media massa Indonesia, meskipun pada dasarnya kantor berita Antara berdiri di bawah tekanan pemerintah Belanda pada saat itu, namun tetap berdiri dan tetap beroperasi. Jika kita menilik kembali ya bagaimana perkembangan pers yang sudah dijelaskan di awal tadi, hingga bagaimana censorship atau pembungkaman pers di Indonesia, menjadi bukti nyata betapa tanpa pantang menyerahnya semangat jurnalisme di Indonesia dalam menyuarakan aspirasi rakyat terjajah, sehingga terbentuk gerakan perlawanan yang solid. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Sekian presentasi kelompok 3, mohon maaf bila ada salah kata. Thank you well.